Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dindar Education. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap kisah epik penaklukan yang dilakukan oleh Osman Ghazi, yaitu pendiri dari Kekaisaran Utsman. Dari pertempurannya di Iniger hingga blokade kota Bursa. Di video ini, mari kita telusuri bagaimana Osman Ghazi membangun fondasi kekaisaran yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Ketika Osman Ghazi menerima kekuasaan, ia mulai menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memperluas wilayah. Langkah pertamanya adalah mempersatukan tokoh-tokoh terkemuka dan memperkuat barisan keluarganya. Utsman berfokus pada persatuan dan transformasi dari kesukuan menuju pemerintahan yang lebih besar. Ia menyatakan bahwa kota Suud terlalu sempit dan memutuskan untuk memperluas wilayah hingga mencapai 16.000 km persegi. Perluasan ini dipermudah karena wilayah tersebut jauh dari serangan Mongol dan tidak terlibat konflik dengan pemerintahan Turki lainnya. Pada tahun 1284 Masehi, setelah Utsman bin Ertuğrul menerima kekuasaan, penguasa Inegöl, Takfur Nikola mulai menekan orang-orang Turki. Nikola merampas, menjarah harta benda mereka, dan mendorong pemimpin lainnya untuk melawan Utsman. Mengetahui hal ini, Utsman mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh penting seperti Turgut Alp dan Abdurrahman Ghazi, yang kemudian mereka sepakat untuk menghukum Nikola. Turki di bawah komando Utsman berencana untuk menyerang benteng Inegöl, tetapi Nikola sudah memasang jebakan di Selat Ermeni Derbendi untuk menghalau pasukan Utsman. Tetapi berkat informasi dari seorang perwira Yunani bernama Arataus, Osman Bey mengubah strateginya dan memblokade selat tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi, dan meski Osman mengalami kerugian besar, termasuk kehilangan Baykoja, putra saudaranya Savcı, pertempuran ini menjadi titik tolak penaklukan Osman kelak. Setahun setelah kekalahan pahit di Selat Ermeni Derbendi, Osman Bey memutuskan untuk membalas dendam terhadap Nikola yang telah membunuh keponakannya, Baykoja. Pada tahun 1285 Masehi, Osman memimpin pasukan berkekuatan 300.000 personil menuju Inegöl dan berhasil merebut benteng Hulu Jahisar. Pasukan Nikola kalah telak, banyak yang tewas dan ditawan. Ini merupakan kemenangan pertama Osman, menandai awal ekspansi besar-besaran. Nikola yang putus asa meminta bantuan pemimpin Bizantium untuk melawan Osman, namun hanya mendapat dukungan dari Karajahisar. Pasukan mereka dipimpin oleh Vlatos menuju wilayah Utsmani. Osman menghadapi mereka di Ikizce, dan meskipun pasukan Nikola lebih besar, Osman berhasil mengalahkan mereka dengan keberanian dan pengalaman. Vlatos tewas dan pasukan Nikola tercerai-berai, memberikan Osman kemenangan kedua yang gemilang. Pada tahun 1289 Masehi, Osman Ghazi dan pasukannya menaklukkan benteng Karajahisar. Pasukan Takfur yang mempertahankan benteng tersebut melarikan diri, meninggalkan banyak harta rampasan dan tawanan. Gereja Karajahisar menjadi masjid pertama yang diubah oleh dinasti Utsmani. Setelah penaklukan ini, wilayah yang sebelumnya tidak stabil mulai mengalami kedamaian. Osman Ghazi mengirim delegasi membawa harta rampasan dan tawanan termasuk wali kota benteng tersebut kepada Sultan Ghiyasuddin Mas'ud dari dinasti Seljuk. Sultan sangat gembira dan memerintahkan agar khutbah Jumat dibacakan atas nama Utsman, menandakan kekuasaan semi-otonom Utsmani. Selama 7 tahun, Osman Ghazi memimpin dengan adil, menjaga keamanan wilayahnya. Meskipun begitu, wali kota Bilecik yang baru merencanakan konspirasi untuk membunuh Osman pada tahun 1299. Wali kota mengundang Osman ke pesta pernikahan anaknya, berharap bisa membunuh Osman di sana. Namun Osman mengetahui rencana tersebut dari Kose Michael, yaitu putra mahkota Bizantium. Utsman mengirim surat balasan bahwa ia akan menghadiri pesta dengan membawa harta berharga untuk wali kota benteng Bilecik, tetapi meminta pesta diadakan di luar benteng. Pada hari pesta,
Seperti adat istiadat pada zamannya, Osman dan 40 kesatrianya memberikan hadiah untuk wali kota, yang kemudian pasukan Osman menyamar sebagai perempuan untuk memberikan hadiah kepada wali kota. Sampainya di benteng, mereka segera mengeluarkan senjata dan menyerang tentara Romawi, sementara pasukan Osman lainnya menyerbu benteng Bilejic. Kemenangan ini mengejutkan wali kota Bilejic yang kemudian kalah telak dalam pertempuran berikutnya di Kalderak. Osman Bey melanjutkan penaklukan ke benteng Yarhisar, membawa putri wali kota Yarhisar yang bernama Holovira, yang pada dasarnya Holovira enggan menikah dengan anak dari wali kota Bilejic. Kemudian Holovira dinikahkan oleh anaknya Osman, yaitu Orhan Ghazi. Holovira masuk Islam dan namanya dikenal sebagai Nilufer Hatun. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan lebih luas oleh dinasti Utsmani. Pada tahun 1289, Osman Ghazi mengirimkan pasukan 5.000 personil di bawah Turgut Alp untuk menyerang wali kota Inegol, Takfur Nikola. Pasukan ini berangkat setelah sholat maghrib dan tiba di Inegol saat matahari terbit, kemudian berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan membunuh Nikola. Setelah mendirikan ibu kota di Bilejic tahun 1301 Masehi, Osman Ghazi menganeksasi benteng Yunhisar dan Yenishehir. Ia membangun pusat pemerintahan baru di Yenishehir dengan pasar, pemandian, dan rumah-rumah, mengubah kehidupan kesukuan menjadi peradaban yang maju. Pada tahun 1302 Masehi, pasukan Osman Ghazi berhadapan dengan Kekaisaran Bizantium di Koyunhisar. Meskipun Aidaudu keponakannya, yaitu putra dari Gunduz Alp bin Ertuğrul, gugur, tetapi Osman meraih kemenangan besar, membuka jalan untuk menaklukkan Iznik dan benteng-benteng sekitarnya. Pada tahun 1308, Osman menguasai benteng Trikokia, memblokade Iznik. Pada tahun 1312, Osman Bey berhasil menguasai benteng Akhisar, Lubluje, Geyve, Lefke, dan Yenikale, yang kemudian mengibarkan bendera dinasti Utsmani di wilayah tersebut. Kemudian Osman Bey memberikan tampuk kekuasaan kepada Orhan. Orhan putra Osman memulai penaklukan wilayah di sekitar Bursa untuk memutus bantuan logistik Bizantium. Pada tahun 1314, Osman Ghazi memblokade kota Bursa, yang kemudian menaklukkan benteng Karatekin, Ebesuyu, Kapecik, Tuzpenare, dan Keresteji, tetapi dia masih gagal merebut kota Bursa itu sendiri. Hingga pada tahun 1324, Osman merasakan sakitnya semakin parah, yang kemudian memanggil Orhan anaknya dan memerintahkannya untuk mengumpulkan pasukan di lembah Yenishehir. Kemudian Osman menyerahkan tanggung jawab penaklukan Bursa kepada Orhan anaknya dan mengundurkan diri dari kekuasaannya. Orhan segera mengambil alih tugas tersebut, mengumpulkan pasukan di Pınarbaşı dan merumuskan sistem serta aturan baru untuk melanjutkan penaklukan kota Bursa sesuai wasiat ayahnya. Akhirnya kota Bursa dapat ditaklukkan oleh Orhan dan tampuk kekuasaan akan dijalani oleh Orhan, anak dari Osman Ghazi. Itulah kisah heroik penaklukan di bawah Osman bin Ertuğrul. Dari strategi yang cerdik hingga keberanian di medan perang, Osman Ghazi berhasil membangun sebuah dinasti yang bertahan selama berabad-abad. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.